Apakah kalian tahu, di dunia ini ternyata ada telaga yang dapat memperpanjang usia manusia? Penasaran? Inilah tempat-tempat misterius yang ada dalam Al-Quran. Tonton video ini sampai habis. Alam semesta menyimpan banyak rahasia yang sulit terungkap, meski sudah banyak petunjuk tentang beragam hal misterius di alam semesta ini, namun tak mudah manusia bisa menjangkaunya. Bagi umat muslim, Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya memiliki banyak petunjuk tentang alam semesta ini. Bahkan segala hal paling misterius yang sulit terjangkau oleh manusia bisa ditemukan dalam Al-Quran sebagai petunjuk. Seperti terdapatnya tempat-tempat misterius sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah yang sampai saat ini sangat sulit dijangkau oleh manusia. Sudah banyak orang yang mencoba menjangkaunya tapi tidak berhasil. Bahkan kabarnya tempat-tempat misterius ini menyimpan rahasia yang menakjubkan. Berikut tempat-tempat misterius di bumi yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama ada Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminumnya meski hanya seteguk saja, maka akan mendapatkan keabadian hidup. Allah akan menjamin kehidupannya hingga kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah untuk dimatikan. Beberapa hikayat menyebutkan, ketika Allah menciptakan dunia, diturunkanlah tetesan air surga ke dunia, salah satu tetesannya berubah menjadi Ainul Hayat. Beberapa sumber menyebutkan, bahwa Dajjal pernah mandi dan minum air ini, sehingga ia tetap hidup hingga saat ini. Tapi bukan hanya Dajjal, Nabi Khidir alaihi salam juga diyakini oleh sebagian ulama masih hidup hingga saat ini. Dikarenakan telah meminum air Ainul Hayat, sejumlah pendapat menyebutkan bahwa Ainul Hayat dijaga oleh Nabi Khidir alaihi salam, dan berada di Pulau Bermuda yang merupakan salah satu pulau paling misterius di dunia. Kedua ada tembok Yajuj dan Majuj. Dalam Al-Quran, tembok ini dibangun oleh seorang raja yang bernama Zulkarnain, dan sampai saat ini masih menjadi misteri tentang keberadaannya. Berdasarkan kabar yang beredar, sekitar 50 km di utara Beijing, terdapat sebuah desa di kaki bukit yang diberi nama Badaling. Dari tempat tersebut, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang tembok besar China. Saking tingginya, dikatakan bahwa tembok ini bisa dilihat dari bulan. Akhirnya, banyak yang menduga bahwa tembok besar China merupakan tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain seperti yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Sementara yang disebut sebagai Yajuj dan Majuj adalah bangsa Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, mempercayai bahwa tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain merupakan tembok besar China. Ia juga mengatakan hal tersebut disertai dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam bukunya. Tapi, secara material tampak perbedaan yang jelas antara tembok yang dibangun Raja Zulkarnain dengan tembok besar China. Tembok besar China terbuat dari susunan batu bata, sementara dalam Al-Quran dikatakan bahwa tembok yang dibangun Raja Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Ketiga ada pulau yang dimana Dajjal dikurung. Dajjal diyakini akan datang saat menjelang kiamat nanti. Saat ini tak ada yang mengetahui di mana keberadaan Dajjal. Banyak yang menyebutkan bahwa Dajjal saat ini masih dikurung di sebuah pulau dan baru akan keluar ketika akhir zaman sudah dekat. Namun, tak ada seorang pun yang mengetahui di mana Dajjal dikurung. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Socotra yang terletak di Samudra Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika, dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Socotra adalah pulau yang terisolasi, hingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain. Namun, sebagian ulama tak sependapat soal itu, karena dianggap tak memiliki dalil yang kuat. Tempat misteri yang keempat ada kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang sangat kaya dan memiliki kekuasaan yang begitu luas. Namun sampai saat ini jejak lokasi keberadaan kerajaannya masih menjadi misteri. Dalam literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple. Saat ini istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat saja yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri.
Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan tembok ratapan. Sementara dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman itu bukan karena runtuh tapi diruntuhkan oleh orang Yahudi sombong dan angkuh. Hal itu seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 4 dalam riwayat lain disebutkan bahwa ciri-ciri istana Nabi Sulaiman pintunya terbuat dari kayu zaitun dan cemara, lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunannya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Beberapa ahli meyakini bahwa beberapa pondasi istana Nabi Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa. Namun karena sudah roboh istana itu tak bisa dibangun kembali. Berdasarkan hal itu banyak pihak mengatakan bahwa Yahudi sangat berambisi sekali untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa, karena simbol dari istana Nabi Sulaiman sebelumnya. Kelima ada Gunung Ka'af ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimirajkan dari Sidratul Muntaha langit ketujuh di tengah perjalanan kembali ke bumi, di mana Rasul menyaksikan panorama yang sangat indah dan menakjubkan. Rasulullah melihat sinar biru yang membelah angkasa raya. Rasulullah lantas mengajak malaikat Jibril untuk mengunjungi lokasi sinar biru itu. Ternyata sinar itu berasal dari gunung besar bernama Jabal Ka'af. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Ka'af diilustrasikan sebagai gunung yang tak kasat mata manusia pada umumnya, hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Ibnu Asyur mengatakan bahwa warna biru langit saat ini merupakan pantulan cahaya Jabal Ka'af. Sementara Ibnu Abbas menyebutkan, Gunung Ka'af mengelilingi bumi ini dan memiliki ukuran yang sangat besar. Sahabat beriman, beberapa tempat misterius itu pun masih menjadi misteri sampai saat ini dan tentunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang Maha mengetahuinya. Sedangkan data dan bukti tempat-tempat ini sudahlah cukup untuk membuktikan akan kebenaran Al-Quran. Terima kasih telah menonton video dari kami dan nantikan video selanjutnya.